Selamat pagi, salam jumpa kembali kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Anak-anak, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tema 3, subtema 2. Materi yang kita bahas hari ini ada 3. Materi yang pertama, bagaimana kita mengidentifikasi informasi dari kalimat efektif dari sebuah teks eksplanasi. Materi yang kedua, kita akan membahas tentang rangkaian listrik paralel. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas materi pengaruh budaya sosial terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan bidang pendidikan. Nah, mari kita simak pembelajaran yang pertama. Nah, pada pembelajaran pagi ini kita akan membahas tema 3, subtema 2. Tema 3 tentang tokoh dan penemuan. Kemudian yang lebih khusus lagi kita bahas hari ini adalah subtema 2 tentang penemuan dan manfaatnya. Pada dasarnya, kalimat efektif kita sudah bahas pada pembelajaran terdahulu. Bagaimana kita melihat kalimat efektif dalam satu teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu adalah suatu teks yang berisi tentang informasi berupa fakta dalam kehidupan sehari-hari tentang suatu keadaan sosial budaya yang ada di masyarakat. Maka hari ini kita akan lebih khusus lagi melihat tentang bagaimana penulisan kalimat yang efektif di dalam sebuah teks tersebut. Jadi kalimat efektif itu adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik ejaan atau kata atau huruf maupun tanda baca. Tanda baca itu seperti titik, koma, tanda seru, dan lain-lain yang ada sesuai dengan kamus. Maka dalam penulisan kalimat efektif juga kita harus juga perlu memperhatikan penggunaan kata baku. Kata baku seperti apa kita sudah bahas pada pembelajaran terdahulu. Maka ciri-ciri kalimat efektif adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan kata-kata baku atau kata-kata yang betul penulisan benar. Yang kedua, terdiri dari struktur kalimat yang berurutan. Seperti yang kita lihat tentang struktur kalimatnya itu adalah subjek, predikat, objek. Kemudian bermakna logis, artinya yang memiliki makna yang betul. Apakah perulangan kata, apakah itu penggunaan pendobelan kata dan sebagainya, itu adalah kata yang memiliki makna yang logis, yang sebetul-betulnya, makna yang nyata, yang sesuai dengan kamus. Maka mari kita perhatikan, kalimat efektif tersusun dari secara sistematis dan harus mudah dipahami. Contoh, Adik memberikan banyak uang kepada pengemis itu. Kata banyak itu menunjukkan lebih dari. Kemudian kata uang artinya juga menunjukkan lebih dari. Maka sesungguhnya kalimat tersebut adalah kalimat tidak efektif karena terdapat kata-kata yang berulang yang sesungguhnya adalah tidak perlu. Karena kata uang seharusnya ditulis satu kali sehingga kalimat akan menjadi kalimat efektif. Contoh perbaikannya, Adik memberikan banyak uang kepada pengemis.
Ya, jadi itu saja adalah kalimat yang efektif. Kita hanya menggunakan kata uang satu kali di dalam kata perulangan. Uang-uang berarti banyak uang. Jadi anak-anak itu saja pembahasan materi bahasa tentang bagaimana kita menggunakan kalimat efektif di dalam sebuah teks eksplanasi. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang materi yang kedua, itu adalah materi tentang listrik paralel. Jadi sekarang kita mengidentifikasi pada pembelajaran yang lalu, kita sudah mengidentifikasi bagian-bagian dari listrik, yaitu kabel, saklar, bola lampu, dan seterusnya. Itu adalah bagian-bagian yang kita sudah mengenal. Minggu lalu kita membahas tentang rangkaian listrik paralel dan rangkaian listrik seri. Sekarang kita lebih khusus lagi membahas tentang rangkaian paralel. Rangkaian paralel itu adalah rangkaian listrik di mana alat listriknya tersusun secara bercabang. Jadi sekali lagi, rangkaian paralel itu adalah rangkaian listrik yang disusun, alat-alat listriknya itu tersusun secara bercabang. Dan pada rangkaian paralel itu, jika aliran listrik ke salah satu alat listrik terputus, maka alat listrik yang lain pun belum tentu akan ikut nyala atau pasti akan padam. Jadi itu adalah kelebihan dari rangkaian listrik secara paralel. Rangkaian listrik secara paralel, jika salah satu lampu itu mati, maka lampu yang lain tetap akan menyala. Jadi instalasi listrik yang ada di rumah-rumah kita atau di instansi-instansi atau di kantor-kantor atau di lampu merah itu biasa menggunakan instalasi rangkaian listrik paralel. Jadi kita perhatikan gambarnya. Kalau kita lihat hubungan antara saklar bateri kemudian ke lampu 1, lampu 2, maka itu tersusun secara paralel. Karena setiap kabel mempunyai jalur penghantar arus listrik dari sumber listrik ke setiap bola lampu itu dengan cabang-cabang sendiri berpusat pada alat untuk mematikan atau menghidupkan, yaitu saklar. Maka pada rangkaian tersebut lampu 1 dan lampu 2 dipasang secara paralel atau berbentuk cabang. Silakan perhatikan gambar. Jika lampu 1 padam, maka lampu yang kedua atau L2 pun tidak akan ikut padam karena memiliki aliran listrik dari bateri yang melewat cabang-cabang yang berbeda atau yang lain. Silakan simak. Kemudian kita lihat di sini ada lampu merah, seperti tadi di awal mengatakan bahwa pada umumnya lampu merah itu merupakan rangkaian listrik secara paralel yang biasa dimanfaatkan sebagai rambu-rambu lalu lintas. Ketika lampu merah menyala, maka lampu kuning, lampu hijau akan mati, dan sebaliknya dari ketiga lampu-lampu itu akan silih berganti karena memiliki hubungan listrik secara paralel. Kemudian kita lihat rangkaian paralel yang ada di rumah atau di instansi tadi, melewati setiap cabang pada rangkaian paralel adalah sama. Jika salah satu rangkaian listrik itu padam, maka lampu lain pun tidak akan ikut padam atau tetap akan menyala. Nah, ini adalah kelebihan-kelebihan dari rangkaian paralel yang kita pelajari pada subtema 1. Jadi untuk selebihnya silakan nanti buka buku subtema 1 dan 2 dari tema 3 untuk mempelajari lebih lanjut lagi jika belum dipahami. Kemudian berikut, sekarang kita akan membahas tentang materi perubahan sosial budaya dalam bidang iptek dan pendidikan.
Jadi pada pembelajaran 1 kita sudah membahas tentang perubahan sosial, bagaimana pola perilaku, sikap, semua itu akan berubah karena adanya penemuan-penemuan seperti itu. Dan pada zaman dulu, ilmu pengetahuan itu hanya kita dapat di sekolah atau bisa kita dapat pada saat kita membaca buku. Jadi pada saat itu teknologi itu juga terbatas. Bagi yang punya buku akan baca, bagi yang sekolah akan tahu karena mendapat informasi dari gurunya atau mencatat kemudian bisa dibaca. Dan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat akan memperoleh informasi lebih lengkap. Informasi tentang kemajuan pembangunan di Indonesia. Jadi secara akan nyata bahwa kita akan menonton, kita akan melihat melalui berbagai media elektronik yang bisa ditonton langsung dan didengar atau hanya bisa didengar. Dan yang sekarang kita lihat adalah seperti pembangunan jalan, waduk, sekolah, dan rumah sakit. Kita akan lihat bahwa itu adalah kemajuan-kemajuan teknologi yang bisa menginformasikan secara cepat ketika kita tidak melihat, dan kemudian kita akan membayangkan bahwa pemberitaan melalui media elektronik ini adalah merupakan bukti nyata terhadap sebuah kemajuan pembangunan di bidang ekonomi yang ada di negara kita. Jadi itu perubahan-perubahan sosial dalam bidang iptek dan pendidikan. Coba kita lihat, kita ada TV sekarang di rumah, kita ada dari radio. Apakah radio itu ada di HP atau radio sendiri? Maka pada media elektronik ini biasa memberitakan. Kalau TV itu biasa kita dengar, kemudian kita lihat gambar, tapi kalau radio biasa hanya kita dengar. Ya biasa kita kenal dengan audio visual. Maka dua alat komunikasi, dua alat elektronik ini merupakan sarana untuk kita bisa dapat mencari berita atau menyampaikan sebuah berita berupa gambar dan suara. Informasi itu adalah informasi tentang kemajuan pembangunan yang dapat kita lihat. Contoh nyatanya seperti pembahasan tadi di awal. Maka masyarakat lebih banyak memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan dan pendidikan yang layak kita bisa tonton. Tayangan TV maupun radio harus disikapi secara bijak. Ini keuntungan, kelebihan, kekurangan. Kelebihannya kita bisa dapat mengakses berita dengan cepat untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Kemudian kekurangannya itu adalah satu, kita harus hidup selektif, artinya memilih tayangan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian kita lihat pengaruh komputer yang seperti sekarang kita alami anak-anak, bahwa komputer atau laptop atau HP punya peran penting di dalam pendidikan. Kita sekarang berada di dalam kondisi Indonesia seperti sekarang ini. Maka alat elektronik dapat menghitung. Komputer itu bisa pakai untuk menghitung, bisa untuk mengolah data, bisa memutar film atau menonton film, bisa kita dengar musik. Seperti HP juga sama. Maka alat-alat itu mempunyai fungsi ganda. Seperti sekarang kalau kita pendidikan jarak jauh, maka kita menggunakan komputer, HP itu sebagai fasilitas untuk kegiatan pendidikan kita seperti yang kita sekarang alami. Komputer itu menjadi alat komunikasi. Bukan hanya komputer, HP juga merupakan alat komunikasi melalui surat elektronik dan media sosial. Jadi sekarang kita sudah alami, kita bisa berkomunikasi lewat WA,
kita bisa berkomunikasi melalui telepon dan lain-lain, YouTube dan sebagainya. Ini adalah peran penting komputer di dalam bidang pendidikan yang sekarang kita rasakan. Jadi komputer juga membawa perubahan bidang pendidikan. Di awal tadi sudah dikatakan bahwa dengan adanya komputer, dengan adanya HP, kita bisa dapat mengakses internet lebih mudah. Untuk apa? Untuk menunjang pembelajaran kita di rumah yang berhubungan dengan sekolah, atau sebaliknya yang seperti sekarang kita alami. Ketika ada tugas yang kita tidak mengerti, kita akan menggunakan komputer atau laptop atau HP untuk mengakses internet untuk mencari informasi tentang materi-materi yang kita bahas atau kita kerjakan. Jadi sekali lagi bahwa kemajuan teknologi dapat membantu untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hanya kita harus pandai-pandai untuk menyikapi dengan adanya kehadiran teknologi yang sekarang kita jalani atau sekarang kita alami. Singkatnya, kita harus selektif dalam penggunaan media elektronik. Kita hanya menggunakan untuk sebagai menunjang ilmu pengetahuan dan teknologi dan menunjang kita di dalam proses pendidikan seperti yang sekarang kita alami. Nah, itulah penjelasan-penjelasan yang hari ini Pak Kos sampaikan. Marilah kita bermimpi untuk meraih sesuatu melalui penemuan-penemuan yang sudah ada, sehingga membuat kita semakin hari makin berubah sesuai dengan tuntutan zaman. Sekian pembelajaran kita hari ini. Salam DJTN. Sebelum kita menutupi doa ini, pembelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Sampai jumpa.